Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Selasa, 21 Juli 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapid test kepada seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta terhadap keluarga Bupati dan pegawai Rujak, sebagai langkah antisipasi awal dalam mencegah penyebaran coronavirus disease-19. Pencegahan dan antisipasi sejak dini terhadap penyebaran pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, di mana kali ini kembali melakukan rapid test terhadap para petugas pendamping desa, termasuk keluarga Bupati Seruyan dan pegawai Rujak. Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandia Nur mengatakan, rapid test dilakukan terhadap seluruh staf DPMD, terkhusus bagi para petugas yang aktif dan rutin mendampingi desa, terutama dalam mencairkan bantuan langsung tunai dana desa. Ruspandia Nur menyebutkan, rapid test dilakukan sebagai antisipasi awal, memberikan kepastian dan gambaran terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19. Untuk jumlah staf yang dilakukan rapid test ada 36 orang, dan untuk pegawai Rujak ada 15 orang. Total keseluruhan yang dilakukan rapid test ada 51 orang. Dalam kegiatan itu, Bupati Seruyan Yul Haidir beserta istri, anak, dan para pegawai Rujak juga menyempatkan waktu mengikuti rapid test untuk memastikan terindikasi atau tidaknya terhadap COVID-19 agar tidak ragu dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan ingatkan seluruh pihak sekolah dilarang menolak atau tidak menerima seorang peserta didik hanya dengan alasan yang bersangkutan tidak mampu membeli atau menebus seragam di sekolah. Sesuai dengan keputusan Bupati Seruyan nomor 851/813/Disdik/5/2020 dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk sekolah berstatus negeri dipastikan tidak ada pungutan biaya apapun. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari dugaan dan tindakan ke arah pungutan liar. Dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasinya adalah pihak sekolah tidak diperkenankan untuk mengakomodir pengadaan seragam sekolah yang dikaitkan dengan PPDB, terkecuali pakaian atau atribut khusus sekolah seperti baju batik dan baju olahraga. Selain itu, untuk sekolah yang berstatus swasta namun mendapatkan atau menerima dana BOS juga diberlakukan hal yang sama, kecuali biaya selain PPDB dan yang pastinya sudah disesuaikan dengan ketentuan serta kesepakatan yang telah diatur oleh yayasan atau lembaga dari sekolah yang bersangkutan. Bupati menambahkan, seluruh sekolah yang ada di wilayah ini mulai dari TK hingga SMP sederajat diingatkan untuk tidak menolak atau tidak menerima peserta didik yang hanya disebabkan tidak dapat membeli atau menebus seragam dari sekolah, seperti baju batik, olahraga, atau perlengkapan lainnya. Jika hal tersebut terjadi, orang tua atau wali yang bersangkutan diminta melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau langsung ke Bupati, agar sekolah yang dimaksud dapat segera ditindaklanjuti. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seruyan mendukung penuh terkait dengan aturan Bupati mengenai kewajiban masyarakat untuk menggunakan masker dan akan diberlakukan denda bagi yang melanggar aturan. Dalam rangka melakukan pencegahan dan untuk mengurangi penyebaran coronavirus disease-19, serta sebagai salah satu syarat dalam penerapan new normal, masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto, mengatakan pihaknya sangat mendukung aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah daerah mengenai kewajiban masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Namun dirinya menyarankan aturan tersebut sebelum diberlakukan alangkah baiknya harus disosialisasikan terlebih dahulu. Apalagi ke depannya ada sanksi dan denda yang akan diberlakukan bagi para pelanggar aturan. Bejo Rianto yang merupakan politisi dari Partai Amanat tersebut berharap ke depannya jika mulai diterapkan aturan yang berkaitan dengan sanksi dan denda harus berlaku secara adil. Tidak hanya pada masyarakat kecil, tetapi juga berlaku pada seluruh pejabat. Dan salah satu syarat new normal tadi kan, jadi kita dukung aja, DPRD dukung aja terhadap kebijakan pemerintah daerah. Akan tetapi semuanya harus disosialisasikan, terutama terhadap masyarakat, dan diberlakukan secara adil, berlaku untuk semua orang, bukan diberlakukan kepada masyarakat, tapi justru pejabat-pejabatnya bebas. Pasti sosialisasi dulu, Pak. Sosialisasikan dulu, baru diberlakukan denda. Dan kalau bisa itu karena di sana ada sanksi, tentunya minimal kalau bisa perda. Kalau perbuk tidak bisa ada sanksi. Bejo Rianto menambahkan, mengingat dalam peraturan tersebut berhubungan dengan adanya bayar denda yang dimasukkan untuk kas daerah, maka tidak dapat diberlakukan sembarangan. Harus ada payung hukum yang kuat untuk mengatur. Minimal Pemda harus membuat peraturan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di perusahaan kelapa sawit diminta kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan agar ditindaklanjuti dan diusut secara tuntas. Dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang karyawan di salah satu perusahaan besar swasta kelapa sawit yang berada di Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan memang menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat masyarakat, terutama para netizen melalui media sosial. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang manajer warga negara asing berkebangsaan Malaysia terhadap karyawannya sendiri harus diselesaikan dan diusut secara tuntas. Jika memang dugaan ada unsur tindak kriminalnya, maka para penegak hukum harus menindaklanjutinya. Karena setiap warga yang bekerja di perusahaan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, jika nantinya memang dinyatakan bersalah dan ada bukti kuat untuk ditindaklanjuti, pihak perusahaan diminta jangan sampai menutupi atau melindungi dengan alasan apapun. Itu terjadi, ya aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Itu kemarin juga sudah ada saya sudah ke lapangan, ketemu dengan Pak Kapolsek, mencari informasinya seperti apa. Nah, saya sampaikan juga kalau itu memang ada kriminal, ya harus ditindaklanjuti. Memang ada kriminal, silakan divisum atau apa. Kedepannya, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah ini diharapkan agar selalu melakukan pemantauan terhadap para pekerjanya, agar tidak terjadi perselisihan yang berujung pada penganiayaan maupun hal negatif lainnya, dan kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. Tim Liputan Seruyan TV. Akibat penyebaran pandemi coronavirus disease-19 sampai dengan saat ini masih belum kunjung berakhir, berdampak pada pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Seruyan dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang rencananya hanya dilaksanakan secara terbatas dan sederhana. Perayaan dan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-18 dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun ini akan dilakukan secara sederhana dan tentunya tidak akan mengurangi hikmat dari perayaannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, Rijali Hadi mengatakan,
Akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, mengharuskan perayaan Hari Jadi Kabupaten dari Kemerdekaan tahun 2020 ini hanya dilakukan secara sederhana. Menurutnya, dalam pelaksanaan upacara nantinya protokol kesehatan akan tetap diterapkan dan diutamakan. Bagi para petugas upacara, pejabat, maupun undangan lainnya dan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Negara bahwa untuk kabupaten dilaksanakan lebih awal dari pemerintah pusat, agar nantinya pada saat detik-detik proklamasi pemerintah daerah dapat mengikuti secara virtual. Dilaksanakan seminimal mungkin, karena masih terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi peringatannya di tingkat pusat itu, di Istana Negara itu dilaksanakan seminimal mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi rasa hikmat di dalam pelaksanaan itu. Selain itu, yang biasanya dilakukan untuk memeriahkan penyambutan HUT Seruyan dan RI ada lomba-lomba tradisional, seperti lomba panjat pinang, balogo, bagasing, serta acara hiburan berupa pesta yang biasanya dilaksanakan untuk tahun ini terpaksa juga harus ditiadakan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka membantu pemerintah untuk memutuskan penyebaran pandemi coronavirus disease-19, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Seruyan diminta untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, terutama pada saat melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dalam rangka melakukan pencegahan, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemutusan mata rantai pandemi coronavirus disease-19 dan sebagai persiapan menghadapi fase tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, masyarakat harus selalu wajib menjalankan dan mengedepankan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah, apalagi dalam melaksanakan ibadah atau sholat secara berjamaah. Mengingat tempat ibadah di daerah ini sangat dipadati para jemaah dalam pelaksanaan keagamaan, sehingga sangat berpotensi terjangkitnya COVID-19. Menurut Bupati, penerapan protokol kesehatan harus selalu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayah ini. Dan jika masyarakat tetap tidak memperdulikan terhadap seruan, anjuran, dan himbauan dari pemerintah, maka dimungkinkan besar penyebaran pandemi dari wabah tersebut akan kembali meningkat. Selain itu, Bupati juga meminta kepada para pengelola atau pengurus tempat ibadah untuk senantiasa melakukan dan menjalankan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker bagi setiap warga yang akan memasuki ruangan, dan yang tidak kalah penting secara rutin melakukan sterilisasi ruangan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.